Lu kawin dengan orang Malaysia, tapi lu masih miskin dan sombong pula. Miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu tak sama. Kenapa? Kalau dekat sini yang saya tahu, walaupun semiskin-miskinnya apapun, tetap bisa. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya ya, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan tunaikan lagi ya requestan daripada teman-teman semuanya. Dan setelah aku buka nih guys ya, tentang orang ya yang dimana dia ini berada di Malaysia gitu ya, dan dia ini dihujat guys ya. Jadi hujatannya seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan ya. Ini, miskin di Malaysia tak sama dengan miskin di Indonesia. Ini faktanya. Wow, menarik ini guys ya. Sebab apakah ada perbedaan di situ ya? Jadi sama-sama kita akan saksikan guys ya. So link ada di description box jika kalian pengen nonton videonya langsung ya. Guys, ini tajuknya nih ya. Alhamdulillah, walaupun suami saya tak kaya, yang penting bahagia guys. Oke, Mbak Yani channel ya, aku udah subscribe guys, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. So tak perlu belengah masa lagi, kita dengarkan cerita hati daripada Mbak Yani ini. Bismillah and play. Hai, assalamualaikum, selamat datang semuanya. Hari ini hari Minggu, macam biasa. Petang-petang saya buat video. Saya dekat rumah je, saya tak pergi mana-mana sebab suara saya semalam saya tak upload video sebab suara saya hilang gitu ya. Jadi macam mana nak bersuara gitu ya guys ya. Tapi tak apa, sekarang dah alhamdulillah dah suaranya masih walaupun masih ada lagi serak-serak gitu kan, tapi alhamdulillah kan masih dah sembuh lah kan. Semoga cepat sembuh ya. Di video kali ini saya nak membahas tentang komennya. Salah satu komen yang mengatakan saya ni ala kawin dengan orang Malaysia miskin je pun dibangga-banggakan gitu ya guys ya. Dan ada juga yang mengatakan saya ni kacang lupa kulit, lepas tu lupakan negara sendiri, membanggakan negara orang gitu ya guys ya. Dan okey, saya akan bahas satu-satu dekat sini ya guys. Saya akan bahas satu-satu. Sekarang pasal tentang miskin. Okey, saya akan jawab. Miskin di Malaysia itu tak sama dengan miskin di Indonesia. Ini menurut saya. Jadi kalau saya, mungkin ada yang berpendapat tak sama dengan saya, silahkan gitu ya guys. Ini menurut saya sendiri gitu ya. Kalau di Malaysia miskin itu ada tergolong-golongannya gitu ya guys. Miskin yang bergaji di bawah 1.500 atau sekitar 3,5 juta itu tergolong miskin sangat ya guys ya. Kalau dekat Malaysia ya guys ya, cuba bayangkan dah, gaji 3,5 juta itu tergolong miskin sangat. Itu dapat bantuan, bermacam-macam bantuan ya guys ya. Sedangkan yang bergaji di bawah 5,000, jadi sekitar 2.500 hingga 5.000. Kalau 2.500 tu sekitar berapa ya, sekitar 7 juta. Sekitar 7 juta hingga 15 juta itu pun masih dapat bantuan ya guys ya. Tapi bantuan dari kerajaan yang namanya STR gitu ya guys ya. So kalau sebab ini apa guys ya, gaji yang minimum itu dikira miskin, mohon maaf guys ya, miskin. Maksudnya itu kurang mampu gitu. Itu gaji 1.500 loh, gaji 3.500.000 itu dikira kurang mampu cuy. Dan itu mendapatkan banyak sekali bantuan guys ya. Tak kira lah, mungkin ada bantuan sekolah ataupun bantuan apa, nanti kita dengarkan lagi. Dan untuk gaji sampai ke 15 juta, yaitu di kisaran 5.000 ke bawah, itu juga mendapatkan. Gaji segitu masih mendapatkan bantuan cuy. Gila, makmur banget ini cuy ya. So kita lanjut lagi guys. STR nih dia tergolong ada golongannya sendiri-sendiri ya guys ya. Jadi kalau yang satu rumah isi rumah yang bergaji di bawah 2.500 itu akan mendapatkan sekian, tapi tergantung dengan anak ya guys ya. Kalau anaknya makin banyak ya makin dapat banyak itu bantuannya. Contoh kalau anaknya 5 dapat 2.500 gitu ya. Semakin banyak. Sedangkan yang gaji sekitar 2.500 hingga 5.000
ribu. Nah itu yang saya cakapkan, dari gaji 7 juta hingga 15 juta rupiah itu kalau dekat sini dapat bantuan ya guys ya, dapat bantuan juga. Itu tapi tak banyak lah kalau dibandingkan yang tadi itu. Tapi selain itu warga emas atau orang tua itu pun dapat. Lepas tu untuk yang bujang yang belum kahwin pun dapat. Lepas tu Bujang juga dapat. Itu yang saya tadi cakapkan, yang bergaji 1.200 itu namanya miskin tegar ya guys ya, miskin tegar namanya. Itu pun dapatnya pun banyak juga ya guys ya. Oke, itu yang saya cakapkan tentang bantuan dari kerajaan. Sedangkan bantuan dari zakat, nih zakat nih, kita yang kalau yang orang-orang yang bergaji di bawah 2.000 saya rasa 2.000 ke bawah, 2.000 itu sekitar 6 juta. Itu boleh mendaftar ke zakat untuk ambil bantuan yang namanya asnaf ya guys ya, yang namanya asnaf. Asnaf itu. So apa je bantuannya nanti saya akan jelaskan, biar orang yang komen saya katanya saya berkahwin dengan orang miskin ya gitu. Saya dengar ya Mbak ya, Mbak kemas ke saya tak tahu dengar ya. Kalau yang bergaji di bawah 2.000 sekitar 6 juta itu boleh mendaftar ke zakat minta bantuan, itu namanya asnaf. Apa je dapatnya? Okey, yang satu bantuan sekolah ya untuk bayar iuran, untuk beli kasut, baju, beg lah, buku tulis lah, apa-apa je lah, tak pengek lah gitulah. Dan ada juga bantuan hari raya, bantuan rumah tu maksudnya orang yang bersewa rumah, yang masih sewa rumah yang tak mampu untuk bayar, itu boleh minta tolong dengan zakat, nanti zakat yang bayar setiap bulan gitu ya guys ya. Lepas tu ada juga bantuan bil api, bil listrik, bil air yang tak mampu, mungkin yang tertunggak banyak gitu kan, boleh minta tolong dengan zakat, nanti zakat yang dibayarkan gitu ya guys ya. Sebenarnya banyak macam-macam, tapi saya tak begitu tahulah tentang bantuan-bantuan ni kan. Yang tahu kan macam suami gitu kan, mestilah dia tahu sebab dia orang sini kan, mungkin dia lebih tahu gitu. Tapi itu yang saya tahu gitu ya guys ya. Jadi kalau menurut saya miskin di Malaysia itu tak sama dengan miskin di Indonesia. Kalau di Malaysia kerajaan ataupun zakat ataupun NGO itu masih peduli dengan rakyatnya gitu. Ya memang betul, nanti mesti ada yang komen, iyalah kan di Malaysia negaranya kecil, rakyatnya sedikit. Kalau di Indonesia kan rakyatnya banyak, negaranya besar gitu. Okey, memang betul, itu memang betul. Tapi kalau menurut saya, kalau betul-betul nak membantu itu tolong disamaratakan. Pilih yang betul-betul susah ataupun yang tak betul-betul yang tak mampu tu dibagi bantuan. Jangan dipilih-pilih gitu ya guys ya. Ini bukannya saya saya cuma mau komplain. Sebenarnya saya mau komplain. Sedangkan saya ini pengalaman diri saya sendiri ya guys ya. Pengalaman sendiri saya dari kecil sampai ketua itu. Sebelum saya datang ke Malaysia, saya tak pernah keluarga saya dapat bantuan apa-apa. Cuman hanya dapat bantuan beras ya guys ya. Beras lah, memang betul ibu saya dulu, almarhum ibu saya itu dapat bantuan beras ya guys ya. Beras miskin gitu kan. Memang dapat, tapi lepas ibu saya meninggal memang dah tak ada apa-apa lagi bantuan. Ya, jadi menurut saya tu miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu tak sama. Kenapa? Kalau dekat sini yang saya tahu, walaupun semiskin-miskinnya apapun tetap bisa boleh makan sedap-sedap, boleh makan ayam, hari-hari boleh makan ayam, hari-hari nak makan ini. Kalau daging saya tak tahulah kan, tapi kalau nak beli ayam itu pun mahal, nak beli udang sotong itu pun mahal, tapi boleh juga, mampu juga beli gitu ya guys. Kalau kat Indonesia ini saya pengalaman saya sendiri ya guys ya. Dulu saya hari-hari makan tempe tahu, bukannya saya bersyukur, memang bersyukurlah kan, tapi kan kan memang betul susahnya di sana dengan susahnya di sini itu tak sama. Sana mau cari kerja pun susah gitu kan, kalau ada kerjaan pun gajinya sedikit gitu ya guys. Tapi kalau sana kan ya gitulah gitu. Dan ini ini saya akan tunjukkan
suasana yang ada di kota Semarang ya guys ya. Ini kota Semarang. Dan Enggak ini nih. kenapa? Sebab hari itu kan katanya saya ada yang komen kacang lupa kulitnya gitu. Oke. Lepas tu ada yang kata saya ni lupa dengan negaranya sendiri gitu ya guys ya. Sekarang saya mau tanya, kacang lupa kulitnya itu di mananya gitu. Sedangkan saya pun hari-hari video call dengan keluarga saya, dengan adik-beradik saya, bahkan saya masih ada kontak dengan kawan-kawan saya yang ada di Indonesia gitu ya guys ya. Jadi janganlah salah, takkan saya nak ambil video masa saya telefon dengan keluarga kan. Nah ini suasana dekat kota Semarang ya guys. Ini kota Semarang, tempat saya, kampung saya, tapi ini dekat kotanya gitu. Oh, Kalau di kampungnya Semarang ternyata betul-betul Mbak masih Yani nih. Sama lumayan jaraknya, sebab memang saya tu tinggalnya dekat kampung sangat gitu ya guys ya. Dan ini dekat kotanya, tapi tak apa, lain kali saya akan buat video suasana di kampung saya ya guys ya. InsyaAllah lah, nanti tunggu adik saya, sebab sana tu kalau petang hujan jadi susah nak buat video time-time petang Ramai gitu. ini Car Free guys Day ya. nih pasti. Dan ini dekat kota Semarang tengah ada Car Free Day ya guys ya. kan, bener Jadi kan? banyak orang yang meniaga, tapi saya tak tahulah ni dekat memang tempatnya dekat jalan ke atau apa lorong ke apa, saya tak tahu. Saya Jalan. lupa nak tanya. Dan semua pasti tahu ni ini siapa yang ambil video, mesti semua orang tahu ya guys ya. Okey, yang ambil video ini adalah Gimbal Yono ya guys ya. So siapa yang tak tahu suasana, kalau yang nak tahu lebih jelasnya suasana di kota Semarang itu, bolehlah tengok videonya si Gimbal Yono. Apalagi dia meniaga yang namanya tahu gimbal. Tahu gimbal ni adalah makanan ciri khasnya Semarang ya guys ya. Jadi siapa-siapa mana tahu nanti kan orang-orang Malaysia yang nak datang ke melancong dekat Indonesia, jangan lupa singgah dekat Semarang. Banyak macam-macam jenis makanan kat situ ya guys, sedap-sedap. Jadi ada memang rindu juga ya dengan makanan ini. Car Free Day tapi masih ada kereta, masih ada motor ni, macam mana ni. Tapi ramai jugalah, memang ramailah suasananya tu, ramai di hari Minggu ni. Banyak yang meniaga, macam-macam jenis meniaganya ya. Jadi rindu sangat-sangat. Tak apalah, doakan yang baik, yang doakan semoga saya boleh balik lagi ya guys ya, boleh balik lagi ke Indonesia gitu ya guys ya. Tapi memang insyaAllah lah ada rencana, kalau ada rezeki tetap saya nak balik juga ya guys ya. Jadi jangan kata saya tu lupa kacang lupa kulitnya lah, ada yang lupa dengan negaranya sendiri lah, belagak lah, sombong lah, gini lah itu. Tolonglah, aku geram betul. geramnya. Okeylah, sekian dulu video kali ini, dan ini saya tunjukkan lah, pokoknya ditonton sampai habis videonya ya guys ya. Dan ini sudah dah asar, saya nak cepat-cepat upload lah kan, nanti terlalu petang sangat kan. Okeylah, terima kasih yang sudah mendengarkan sharing saya dan tengok video saya sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Bye, assalamualaikum, jumpa lagi di esok. Sampai jumpa, bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guys, ini ternyata di Semarang, dari Semarang cuy. Dan itu kalau aku lihat itu Car Free Day di daerah sini Semarang guys ya, dan di kota pastinya. So kalau menurut aku sih ya, ini kacang lupa kulit itu ya nggak bisa disimpulkan seperti itu juga, sebab dia ini juga balik kampung juga, dan dengan saudara maranya, dan juga itu tetap silaturahminya itu tetap terjaga gitu ya. Dan dia juga selalu mengungkapkan bahwa dia ini memang orang Indonesia gitu. Setiap videonya juga orang pada tahu bahwa dia orang Indonesia. Jadi kacang lupa kulitnya kayak gimana maksudnya ya. Dan untuk hinaan yang suami saya tak kaya itu sombong gitu loh guys ya, angkuh, kata-kata seperti itu sangat menyakitkan sekali ya. Dan bahkan kalau diikutkan guys ya, kita yang mendengar aja itu sakit hati gitu loh. Lu kawin dengan orang Malaysia tapi lu masih miskin dan sombong pula gitu loh. Ya mungkin dia kontennya berkaitan tentang kesehariannya guys ya. Jadi tiada masalah, tiada kata tidak guys ya, tidak memburukkan gitu ya.
Sebab dia bercerita apa yang dialami sewaktu di Indonesia dan yang dialami di Malaysia gitu. Dan apalagi ya selama di Indonesia dia kan memang boleh dikatakan kurang mampu gitu. Bahkan untuk makan setiap harinya ya tahu tempe terus gitu guys ya. Dan di sana itu berbeda. Jadi dia rasakan hal yang oh kehidupan aku di sini ternyata lebih enak lah boleh dikatakan lebih up sedikit gitu loh. Dan dia bercerita di situ. Jadi untuk netizen nih ya, kenapa selalu menghujat orang-orang yang seperti ini? Sebab orang-orang seperti ini tuh sharing dengan apa yang dia rasakan gitu loh. Jadi tiada salahnya dan tidak ada hukumnya juga guys ya. Dan dia berkata bahwa di Indonesia ini dulunya seperti itu ya. Memang itu pengalamannya dia gitu loh guys. Untuk mbaknya nih ya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu. Jadi kakak tidak usah down ataupun tidak usah merasa sakit hati ya, sebab memang netizen ini eh apa guys ya, dia tinggal type aja. Jadi type ini pun kan ya, jari ini tidak ada otak, tapi yang penggeraknya otaknya, mungkin otaknya itu di luar gitu loh guys. Sebab itu dia bisa berbicara seenak jidatnya gitu loh guys. Jadi harapannya ya untuk mbaknya ini selalu stay cool aja lah, biarin aja lah. Sebab ini pun ya mbak yang alami sendiri, mbak yang tahu kehidupannya macam mana. So yang penting yang jelas itu selalu membawa baik nama negara. Jadi jangan sampai di sana itu berlaku yang tidak senonoh ataupun buat hal, kan banyak juga nih ya orang Indonesia di sana tiba-tiba buat hal di sana menjadi apa ya guys ya, menjadi hal yang buruk lah. Itu kan salah gitu guys ya. Yang penting kita sharing dengan apa yang kita lalui kehidupan kita sehari-hari, itu tiada salahnya kok. Tetap aja stay cool ya mbak ya, tetap semangat. Kadang aku membaca komenan itu agak sedih cuy ya, sebab ya gimana ini tuh orang sharing tapi dipermasalahkan dan dihujat gitu loh guys, dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan aku juga setuju dengan mbaknya ya, biar miskin harta jangan miskin akhlak dan budi. Syukur selalu, itu yang penting dek. Kaya macam manapun kalau tak tahu bersyukur, kedekut serta sombong sudah pasti takkan bahagia hatinya. Yang seperti yang komen tadi ya, yang menghujat mbaknya itu pasti dia tidak senang gitu loh. Dia melihat konten mbaknya itu tidak senang. Enak ini di sana kayak gitu. Kemudian adalah perkataan-perkataan yang menghina itu guys ya. Jadi sangat disayangkan sekali jika ada netizen yang berpikiran seperti itu. Alhamdulillah miskin di Malaysia bisa lagi pakai mobil dan motor, masih punya rumah, anak-anak masih bersekolah hingga ke peringkat yang tertinggi. Nah ini aku salutnya di sini. Jadi memang benar apa yang dikatakan mbaknya itu ya. Jadi miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia itu berbeda banget. Bahkan boleh dikatakan jauh. Sebab yang gaji di atas 3.000 3.500 aja itu masih mendapatkan bantuan gitu loh. Jadi berbeda sekali cuy. Di sini kalau lu udah bekerja ya udah, jangan harap ada bantuan yang lebih gitu loh. Ada bantuan mungkin di sini ada PKH kalau tak silap aku, itu ada beras guys. Ya, bansos, bantuan sosial itu ada, tapi ya ditargetkan juga gitu loh guys ya. Jadi untuk kita yang sudah bekerja itu memang tidak dapat ya. Tapi anehnya di sana ini guys ya, yang gaji di bawah 5.000 itu masih dapat. Itu luar biasa sih ya. Jadi ya gimana guys ya, pengaturan itu sangat luar biasa keren bagi aku. Sebab di yang bujang juga dapat bantuan guys ya, untuk mendapatkan pekerjaan, dan ada bantuan khusus gitu untuk anak sekolah ya. Semakin banyak anak itu juga semakin banyak bantuannya. Itu kan keren banget gitu loh guys. Kalau di sini semakin banyak anak, waduh pening cuy. Ya memang ada pepatah mengatakan ya, banyak anak banyak rezeki. Ya itu betul. Kita sebab mendapatkan rezeki, mendapatkan cahaya mata guys ya. Tapi untuk mencari nafkah, nah ya kita harus kerja keras intinya guys ya. Kalau kita tidak kerja keras, habis cuy ya. Jadi menurut kalian seperti apa guys ya? Kalau bagi aku sih mbaknya stay cool aja lah, biarin aja ya. Sebab netizen ya. Jadi biarin aja, yang penting selalu konsisten memberikan informasi ya, apa yang mbak nampak. Sebab biasanya nih orang yang pengen ke Malaysia itu akan mencari tahu di media sosial ya, di YouTube atau sebagainya. Jadi kalau seperti itu kan ada edukasi-edukasi yang menarik, yang bagus untuk kita ya teladani intinya guys ya. Jadi apa pandangan kalian, silahkan berikan komen yang terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.